Buah blewah menjadi salah satu primadona untuk pilihan buah yang biasanya kita konsumsi di saat bulan puasa, terutama saat berbuka puasa. Kali ini bersama dengan saya, Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik, kita akan membahas bagaimana cara yang tepat dan sehat untuk memilih dan mengolah buah blewah di saat bulan puasa. Yang harus kita perhatikan saat kita akan memilih buah blewah, yang pertama adalah perhatikan dulu dari buah yang Anda beli. Carilah yang warna kulitnya terutama kuning keemasan. Jangan memilih yang warna kehijauan karena biasanya yang warna kehijauan ini cenderung lebih mentah. Kemudian yang kedua, di dalam kulitnya juga perhatikan adanya daerah-daerah yang cowong seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa blewah tersebut sudah menuju ke arah busuk. Dan yang ketiga, kita bisa memperhatikan dari ujung batangnya. Apabila di dalam buah blewah ini masih ada batangnya, maka tandanya buah blewah tersebut masih agak mentah. Sebaliknya, kalau tidak ada batangnya seperti ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa buah blewah ini sudah matang dengan baik. Tinggal kita optimalkan dengan cara mencium dari si buah blewah ini. Karena kalau buah ini sudah matang, rasanya aromanya adalah lebih segar dan pastinya akan lebih manis. Yang lainnya yang bisa kita perhatikan adalah dari bobotnya. Apabila kita angkat, pilihlah buah blewah yang lebih berat dibandingkan yang lainnya dengan ukuran yang sama. Karena dengan semakin berat maka kandungan cairannya lebih tinggi dan rasanya pun akan lebih nikmat. Tapi hati-hati ya, kalau di dalam kulitnya ini kita pegang terlalu keras berarti lebih mentah. Sebaiknya kalau terlalu empuk artinya dia juga terlalu kematangan. Cara untuk menyimpan buah blewah yang lebih tepat adalah sesuai dengan penggunaannya. Apabila Anda ingin mengolah blewah tersebut dalam 1-2 hari ke depan, maka taruhlah buah blewah ini di suhu ruangan. Tetapi apabila Anda ingin menyimpannya dalam 3-5 hari ke depan, maka Anda boleh memotong-motongnya sambil membuang bijinya, kemudian simpanlah di wadah yang kedap di dalam kulkas, maka blewah ini akan lebih tahan lama. Atau kalau Anda ingin lebih lama lagi, Anda bisa membersihkan, dipotong, dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang kedap udara dan kita simpan di dalam freezer, maka Anda bisa mengolahnya dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Buah primadona di bulan puasa ini ternyata kaya sekali dengan nutrisi. Salah satunya adalah buah blewah ini menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk kita menghidrasi tubuh karena kandungan cairannya sangat tinggi. Selain itu, kalau kita lihat dari dagingnya warnanya yang keorenan, ternyata kaya sekali dengan beta karoten, kemudian kaya dengan vitamin C dan juga vitamin E yang fungsinya bisa menjadi antioksidan untuk tubuh kita. Dan pastinya blewah ini juga kaya dengan serat sehingga membantu kita agar pencernaan juga lebih sehat dan juga bisa membantu untuk mengoptimalkan menjaga dehidrasi dan juga elektrolit di dalam tubuh kita. Selain kandungan vitamin yang kaya tadi, ternyata di dalam blewah juga banyak sekali mineralnya. Salah satunya adalah magnesium yang bagus sekali untuk mengaktifkan vitamin D yang ada dalam tubuh kita, sehingga selain bagus untuk mengontrol kadar gula darah, bagus untuk fungsi tulang kita, ternyata juga bagus sekali untuk menjaga kesehatan dari kualitas tidur Anda di malam hari saat bulan puasa. Buah blewah bisa menjadi salah satu pilihan kalian ketika berbuka puasa, karena untuk iftar itu memang dianjurkan pilihlah yang bisa menaikkan kadar gula darah dengan lebih baik. Salah satunya adalah dengan memilih buah blewah ini. Dan pastinya setelah berpuasa selama 14 jam, maka kandungan cairan yang sangat tinggi dan juga elektrolit pada buah blewah akan membantu kalian terhidrasi setelah berbuka puasa. Buah-buahan yang kaya dengan cairan salah satunya adalah blewah. Tetapi tidak hanya blewah saja nih, banyak sekali buah-buah lain yang bisa menjadi variasi. Salah satunya adalah dengan semangka, melon, atau bisa juga dengan timun suri. Tetapi lebih baiknya lagi memang kita dalam memilih buah-buahan tersebut variasikanlah warna-warnanya. Contoh timun suri dengan daging yang berwarna putih, kemudian esok harinya dengan blewah yang berwarna orange, atau keesokan harinya dengan buah semangka. Karena setiap buah-buahan memiliki kandungan yang sangat berbeda-beda sehingga akan semakin melengkapi kesehatan kita. Tapi buah blewah ini memiliki kandungan yang lebih bermanfaat, salah satunya adalah kandungan vitamin C, vitamin A, beta karoten, serta vitamin E yang cukup tinggi sehingga akan mengoptimalkan antioksidan untuk tubuh Anda sehingga mencegah berbagai penyakit ketika menjalankan ibadah puasa.
Kali ini saya akan membagikan salah satu variasi resep untuk mengolah dari buah belewah agar lebih sehat dan lebih bernutrisi untuk memenuhi kebutuhan di saat bulan puasa. Di sini saya sudah menyerut buah belewah yang tadi kita bahas, dan juga di sini saya juga telah menyediakan buah kelapa yang nantinya air kelapanya akan kita gunakan sebagai pengganti air putih. Salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk penyajian pada es belewah adalah dengan menggunakan kelapa. Karena di dalam kelapa ini airnya mengandung gula yang alami dan pastinya indeks glikemiknya yang akan menaikkan kadar gula darah kita lebih perlahan. Dan yang kedua, dengan kita menambahkan adanya kelapa, terutama kelapa muda, maka kita juga akan menambahkan serat dan juga berbagai vitamin mineral yang pastinya akan semakin mengoptimalkan kesehatan tubuh kita, sehingga ketika kita besok melakukan puasa, tubuh kita terhidrasi dengan baik dan pastinya akan tetap sehat sepanjang hari. Baik, di sini pertama saya akan memasukkan dari belewahnya. Kemudian bisa kita tambahkan dengan kelapa muda. Sebagai pengganti air biasa, maka air kelapa ini juga memiliki manfaat. Salah satunya adalah elektrolitnya yang cukup tinggi, sehingga akan sangat membantu kesehatan kita agar lebih optimal, daya fokus kita juga akan lebih baik, dan pastinya kita nggak gampang ngantuk nih keesokan harinya. Apabila Anda merasa es belewah dan kelapa ini kurang manis, maka Anda bisa menambahkan dengan 1 sendok makan dari madu, atau pilihan lainnya adalah dengan menggunakan sari kurma. Madu selain kaya juga dengan vitamin, mineral, dan antioksidan, ternyata indeks glikemiknya pun juga termasuk sedang, sehingga tidak terlalu menaikkan kadar gula darah yang berlebihan, sehingga aman untuk dikonsumsi asalkan dengan takaran yang tepat. Pemakaian madu ini sebagai salah satu variasi pemanis yang alami tetap harus bijak penggunaannya. Usahakan agar kita mengikuti rekomendasi dari Kemenkes untuk penggunaan gula pasir atau madu maksimal 4 sendok makan per hari, itu pun sudah termasuk dengan pengolahan makan. Jadi kalau boleh saran, ketika buka puasa gunakan hanya 1 sendok makan saja agar kadar gula darah Anda bisa terkontrol dengan baik. Variasi es belewah dan air kelapa muda ini tentu saja akan sangat sehat, tidak hanya untuk kita yang kadar gula darahnya baik, tapi juga baik untuk para diabetisi atau orang memiliki riwayat kencing manis. Karena baik air kelapa maupun dengan madu memiliki indeks glikemik yang ringan sampai sedang, sehingga untuk kontrol gula darah akan lebih baik, asalkan dengan porsi yang tepat. Variasi lain yang bisa Anda lakukan di rumah adalah es belewah ini bisa Anda campur juga dengan air perasan nipis atau juga dengan air perasan jeruk, sehingga rasanya pun akan lebih bervariasi dan juga pastinya untuk vitamin mineralnya pun akan lebih kompleks. Atau bisa juga es belewah ini bisa Anda padu-padankan dengan buah-buahan kayak cairan lainnya seperti semangka, melon, atau bisa juga dengan buah pepaya. Demikianlah cara sehat untuk memilih buah belewah yang sehat, serta bagaimana cara pengolahannya agar bisa memaksimalkan kesehatan kita di bulan Ramadan.